Halo semuanya, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Jika teman-teman menonton video ini, selamat teman-teman sudah bergabung dalam program 40 Hari Pasti PNS bersama Asenesia by Upscape Indonesia. Terhitung tanggal 1 November 2024, program 40 Hari Pasti PNS Upscape akan menemani teman-teman dalam seleksi CPNS 2024 khususnya dalam menghadapi SKB atau seleksi kompetensi bidang. Mulai dari free access dan premium, kami sediakan untuk teman-teman semua. Video pembahasan soal, tryout SKB, hingga kelas bimbel premium. Jadi nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung ke video. Oke, selanjutnya kita bahas latihan soal part NIFAS ya teman-teman. Kita baca soalnya, Nyonya Sylvia, umur 31 tahun, P21, 3 hari postpartum. Persalinan ditolong oleh dukun, datang ke BPM dengan keluhan keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 39,2, frekuensi nadi 100 kali per menit, nafas 26 kali per menit, reguler. Apa asuhan yang diberikan bidan untuk menangani keluhan demam? Berarti kita fokus sama datanya itu demam. Berapa suhunya teman-teman? Yaitu di 39,2. Nah ini lumayan tinggi ya teman-teman ya, 39,2. Apa asuhan yang kita bisa berikan? Apakah kita berikan antipiretik, istirahat saja, minum yang banyak, kompres dingin, atau olahraga ringan? Tentu teman-teman dengan suhu 39,2 kita harus berikan yang namanya antipiretik ya untuk penurun demam. Karena istirahat saja, minum air, kompres hangat ya harusnya ya, itu nggak cukup kalau sudah di atas 38. Tapi kalau misalnya masih di bawah 38 itu masih bisa ya kita berikan yang namanya asuhan-asuhan konvensional seperti itu ya. Kita lanjut, seorang perempuan 24 tahun, P1A0, nifas 3 jam di TPMB dengan keluhan terkadang kedua puting susu muncul atau tenggelam sehingga bayi tidak dapat menyusu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi pernafasan suhunya normal, TU 1 jari di bawah pusat, kontraksi keras, tampak kedua puting susu datar saat ditekan ASI keluar. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, diagnosis teman-teman, kalau pertanyaannya diagnosis, otomatis kita harus cari apa data fokus yang bisa menegakkan suatu diagnosis. Otomatis di sini kita lihat ya pada data itu untuk pemeriksaan tekanan darah, nadi semuanya normal ya, semua dalam batas normal kecuali pemeriksaan untuk bagian putingnya ya, puting susunya katanya apa? Datar ya. Terus tenggelam. Nah, puting susu yang datar, tenggelam, tidak muncul, itu apa diagnosanya namanya teman-teman? Betul, yang A, yaitu retraksi puting ya, di mana retraksi puting itu artinya puting susu yang tenggelam, tidak muncul, yang datar ya. Sedangkan absen payudara tidak, puting susu lecet juga tidak, payudara bengkak tidak, dermatitis payudara tidak. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan 24 tahun, P1A0, nifas 3 hari, datang ke PMB untuk kunjungan nifas. Hasil anamnesis cepat lapar semenjak menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 78, pernafasan 22 kali, suhu 36,6, TFU 3 jari di bawah pusat lokia sanguinenta. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat? Oke, kalau seperti ini berarti kita langsung aja eliminasi di opsinya. ASI eksklusif. Tidak tepat ya teman-teman, karena di sini tidak ada katanya masalah tentang ASI ya. Jadi ini tidak tepat dan juga harusnya di awal-awal itu juga sudah kita informasikan, kita edukasi ya tentang ASI eksklusif. Lalu pemenuhan nutrisi bisa jadi ya teman-teman, kita keep dulu. Kebutuhan istirahat tepat sebenarnya, cuma di sini nggak ada masalah tentang istirahat. Nah di sini masalahnya apa teman-teman? Cepat lapar semenjak menyusui ya, hanya itu ya masalahnya. Sehingga ini tidak menjadi jawaban ya, tidak tepat. Menyusui sesering mungkin ini tidak menjadi jawaban juga pada masalah yang dikatakan di dalam soal. Teknik menyusui yang benar juga tidak teman-teman. Nah otomatis jawabannya adalah B, pemenuhan nutrisi. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat dari opsi-opsi ini tuh seperti menjebak ya, karena seolah-olah semuanya bisa dilakukan. Namun lagi-lagi kita harus fokus sama data yang ada ya, jangan kemana-mana, fokus sama permasalahan yang ada. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan 29 tahun, P1A0, nifas 2 hari, DRS dengan keluhan sedih tidak bisa menyusui bayinya.
Hasil anamnesis, ASI belum keluar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90. Nadi 90 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, suhu 37,5, payudara tampak penuh, ASI tidak keluar. Apa perubahan psikologis? Oke, di sini yang ditanya adalah perubahan psikologis ya. Perubahan psikologis ini pada siapa? Pada ibu postpartum 2 hari. Berarti itu masih di fase yang namanya taking in ya. Ibu merasa bahwa dirinya tidak siap, tidak mampu, masih nangis gitu ya. Jadi kayak belum siap intinya. Kita lihat pada opsi mengontrol diri, belum ya teman-teman ya. Fokus pada diri sendiri bisa jadi kita keep dulu, menikmati peran merawat bayi belum menikmati ini mah. Bertanggung jawab terhadap bayi tidak ya, memenuhi kebutuhan belum. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, karena ini baru 2 hari, masih di fase taking in ya. Kita lanjut, seorang perempuan 22 tahun P1A0, nifas 6 jam di PMB dengan keluhan masih merasa lelah. Asal anamnesis perut mules dan nyeri daerah jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37, TFU 2 jari di bawah pusat, fundus teraba bulat, keras, perdarahan seperempat pembalut, leukemia rubra dan ASI kolostrum sudah keluar. Apa asuhan yang paling tepat? Oke, kita lihat ya. Berarti yang dibutuhkan adalah asuhan pada 6 jam postpartum. Nah, kita lihat di opsinya aja teman-teman. Yang A, memastikan involusi uterus normal. Belum ya teman-teman ya, evolusi uterus itu bisa kita evaluasi ketika sudah di hari ke-7, hari ke-14 ya, apakah dia sudah normal atau tidak ya. Berarti yang A tidak. Lalu menganjurkan istirahat yang cukup, bisa jadi kita keep dulu. Mencegah perdarahan karena atoniotari bisa jadi kita keep dulu. Memenuhi makanan yang bergizi dan cukup cairan. Sepertinya ini tidak tepat ya teman-teman ya, karena harusnya 6 jam lah, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Memastikan tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui, bisa jadi ya, bisa jadi. Coba teman-teman lihat dari B, C, dan E. Mana yang benar-benar urgent di 24 jam pertama? Tentunya di perdarahan, jadi jawaban tepat adalah C ya. Meskipun sebenarnya B, C, E itu sama-sama bisa kita lakukan atau kita berikan asuhan di 6 jam, namun lagi-lagi kita lihat konteksnya yang harus benar-benar kita perhatikan itu apa ya. Dan kalau misalnya di 6 jam pertama itu kita tidak pantau perdarahannya, wah gawat teman-teman, ini bisa jadi si ibu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya nifas itu sebenarnya sangat genting juga, fase-fase genting juga kalau misalnya tidak dipantau dengan ketat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, itulah video latihan soal SKB Kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.